An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala an sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud laknati sapa Rasulullah jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhallila ing wong kang nyela-nyelani wal mukhallala lan wong kang den sela-selani sapa lahu al, yaitu orang yang menjadi mukhallil dan yang dimuhalili. Jadi mukhallil itu berarti wong sing nyela-nyelani. Misalnya kaya wong tolak bain, ya berarti tolak 3 kali. Itu kalau misalnya mau kembali lagi ke istrinya itu harus ada mukhallil, yaitu yang nyela-nyelani dan kudu nikah karo wong liya dan sudah dijima kemudian boleh lagi kembali ke suaminya yang bekas suaminya yang dicerainya itu, yang ditolak bain itu namanya mukhallil. Nah, itu dalam hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah melaknati orang yang menjadi mukhallil dan orang yang dimuhalili. Baik yang menjadi mukhallil, yang menikahi orang perempuan supaya nanti perempuan bisa kembali kepada yang mentolak bain, maupun perempuan itu yang mau dimuhalili. Itu juga dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting adanya bahwa sebuah pernikahan itu perkara yang sakral, jangan sampai untuk mainan, ya. Yang maning ucapan yang mau lanang kan senajan guyonan tetap jadi. Kalau jangan sampai mengucapkan tolak kepada perempuan itu nanti menjadi jatuh tolak satu, apalagi sampai berkali-kali, ya. Makanya ini penting, artinya hifdzul lisan, menjaga lisan, jangan sampai kemudian mengucapkan sesuatu yang menyebabkan pisahnya hubungan suami istri, ya. Musuh bukan sampean mungkin dibujuk, ya, itu ngomong karo wadon iki dijogo. Rawang riwayat akan wati sapa Ahmad Muhammad wa Nasai lan Nasai wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa sahahahu lan nyahaken sapa Tirmidzi ing hadis wa fil bab lan ing dadi tetep ing dalem bab an aliyen utawi hadis kang den riwayataken saking Ali. Akhraja ngetoaken ngati sapa al-arba'atu imam papat, yaitu selain Imam Ahmad dan selain Bukhari Muslim. Berarti Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi. Illa Nasai ya kejaba Imam Nasai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah ngendika sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanqihu ora kena nikah sapa azani wong kang zina al majlutu kang den jilid. Zina sing dijilid pati zina apa? Zina ghair muhsan. Wong sing durung nikah melakukan perzinahan berarti hukumannya dijilid sampai 100 kali jilidan dan dibuang, diasingkan. Itu la illa mislahu kejaba sepadan zani al majlud. Jadi wong zina oleh wong zina, ya kan apa jenenge la azani la yang kiwa illa zanin, ya. Jadi orang yang zina tidak menikah kecuali bersama dengan orang yang zina. Kalau yakin nek sampean ki wong apik mesti insyaallah oleh wong apik. Nek sampean ora tau zina insyaallah oleh wong sing ora tau zina. Azani la yang kiwa illa zanin. Jadi orang yang zina tidak akan menikah kecuali dengan orang yang zina itu sendiri. Jadi insya Allah nih wong apik ya ketemu nih wong apik. Yang penting iki jadi ketika mau menikah istikharah
minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya dipilihkan yang terbaik ya, yang dapat mendukung perjuangan kita sebagai seorang muslim ya. Jangan kemudian menikah asal ayu penting, benar penting, cuman ya jangan menjadi prioritas utama ya. Walaupun kata mengatakan maksudnya tungkahul mar'ah li arba'i solin, bahwa perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Li maliha karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya, li nasabiha karena nasabnya, dan li diniha karena agamanya ya. Jadi harta perlu, cantik perlu, tetapi tidak menjadi prioritas utama. Yang menjadi prioritas utama adalah agamanya. Kenapa? Kalau perempuan tahu agama, itu akan menjadi perempuan yang sholihah, yang selalu mendukung sepak terjang seorang lelaki suaminya ya, yang ikhlas hikmah karo bojo, meladeni suaminya, dan juga ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah. Maka jangan asal cantik. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ngendika sapa Aisyah, tolak sapa rajulun wong lanang imra'atau ing bojo wadone rajul salasan kelawan 3 ambalan. Jadi Aisyah ngendikaken ana wong lanang mentolak atau mencerai istrinya 3 kali. Wa tazawwaja mongko garwa ha ing imra'ah sapa rajulun wong lanang summa talaqaha mongko nuli nolak ya, mongko nuli nolak sapa rajul ha ing imra'ah qabla ayyadkhula sadurunge yen jima sapa rajul biha kelawan mar'a. Fa'arada mongko ngarepaken sapa zaujuha bojo lanange imro'ah al awalu kang awal ayyatazawwaja ing yen garwa sapa zaujuhal awal ha ing imro'atah. Lah jari Aisyah ana wong wadon iki nolak maring wong lanang nolak mencerai istrinya sampai 3 kali ya. Lah ketika sudah 3 kali itu kemudian bekas istrinya itu dinikahi oleh orang lain. Lah kemudian sebelum orang lain itu menjima bekas istrinya itu kemudian sudah cerai. Berarti ketika menjadi suaminya bekas istrinya itu berarti belum sempat melakukan hubungan suami istri. Lah ketika tahu seperti itu, kemudian suami yang pertama itu ingin menikahinya lagi, balen maning ya, ingin menikahinya lagi. Kemudian fasa'ala mongko takon sapa rajul, rajul takon maning. Fasa'ala mongko takon sapa rajul Rasulullah ing junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lika sangka mengkono ayyatazawwaja. Kemudian lelaki berarti suaminya yang pertama itu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman gampang, masih ada Rasulullah, ketika ada permasalahan bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Nah kalau sekarang tidak ada Rasulullah, yang kita tanya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama adalah ahli warisnya para nabi. Maka ketika ada sesuatu, ada masalah, kita bertanyanya kepada ulama, bukan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak mengalami zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhal kita bisa bertanya langsung kepada Rasulullah ya. Itu faqala engko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ora kena hatta ya zuqa hingga ngrasakaken
sapa al akharu lanang kang weneh min usailatiha sangka rasa enake jima mar'a ora kena wong turu dijima kok sae bojo maning aja ya. Jadi kuwi bojone niki sing bojo sawise kowe ya sawise awakmu kuwi kudu merasakan hubungan suami istri dulu. Kalau sudah pernah melakukan hubungan suami istri kemudian cerai lah baru bisa dinikah lagi. Namanya muhallil. Wong sing nyela-nyelane kenapa? Karena melakukan tolak bain. Tolak yang dilaksanakan atau 3 kali. Ya, maning tolak itu sampai 3 kali. Itu ya. Namanya tolak bain. Jadi kan Nabi lah orang no hatta yadzuqa hingga ngrasaken sapa lakhor lanang kang meneh min usailatiya saking rasa enake jima wadon ma ing perkara zaqa kang ngrasaken sapa al awal wong lanang kang awal. Jangan kau nikah kembali hingga lelaki yang menikahi mantan istri kamu itu pernah melakukan hubungan suami istri, pernah merasakan nikmatnya jima sebagaimana engkau pernah menikmati rasa berjima dengan mantan istrimu itu. Nah, jadi orang kena sadurunge dijima atau dinikahi dan juga dijima oleh laki-laki yang kedua tidak boleh. Muttafaqun alaihi ay hadza utawi kiki reseku muttafaqun dan mufaqati abu alaihi hadis wal lafdhu tawi lafati kulli muslimin kadene Imam Muslim. Jadi usailatin itu di sini adalah dzauqal usailati kinayah anil jima. Itu kinayah dari jima. Babul kafaati utawi iku bab mertelaake pantang utawa pepadan. Babul kafaati utawi iku bab mertelaake pepadan wal khiyari lan milih ing dalam nerusake nikah. Ya, selanjutnya adalah bab tentang masalah pepadan persamaan. Ia al musawah wal mumatsalatu wal kafa'ah fid din mu'tabarah. Jadi kufu berarti sepadan, sederajat. Nah, pembicaraan tentang masalah sederajat yaitu persamaan wal khiyar dan memilih antara meneruskan nikah dan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Umar qala ngendika sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu tayu arab iku ba'du mutawis bagiane Arab iku akfa'u ba'din padane sebagiane kang weneh wal mawali lan piro-piro kawula kang den merdekaake wal mawali utawi piro-piro kawula kang den merdekaake iku ba'duhum utawi sebagiane mawali iku akfa'u ba'din kang madeni sebagian kang meneh ilha ikan kejaba angin tukang tenun au hajjaman utawa tukang canduk. Ini tukang canduk. Ikan itu namanya soni asyab, orang yang membuat pakaian atau yang saya berarti apa? Penjahit ya. Penjahit yang saya penjahit namanya ikan. Jadi dari Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa orang Arab itu merupakan sekufu dengan orang Arab yang lain. Dan hamba yang dimerdekakan itu sekufu dengan hamba yang dimerdekakan
hamba yang lain yang dimerdekakan, kecuali orang yang tukang tenun, itu tukang jahit, tenun jahit itu ya, au hajaman utawa tukang canduk, pesaki ya artinya bekam, ya bekam, kecuali itu, ya. Itu wanita dan sekufu. Sebenarnya orang sekufu kadang-kadang banyak mudah terjadi problema keluarga. Misalnya contoh sing gampang, misalnya sing lanang miskin, sing wadon sugih, engko akhirnya barang jengkel mesti mending go bagi orang ngotoli pestok, lah itu kan menjadi masalah. Ya, yang tadinya tidak apa-apa kemudian diungkit. Nah, makanya diusahakan sekufu. Lah kalau misalnya sampean duwe, kemudian sampean duwe ilmu, bojone sugih, bae sampean juga modal ilmu. Wong wadon sampean modale donya, sampean modale ilmu. Sekufu. Artinya apa? Donya ke layane ilmu. Wong duwe donya, duwe ilmu, insyaallah donyane manfaati. Donyane kanggo apa? Sangu perjuangan, sangu ibadah. Anggo memperjuangkan agamane Gusti Allah ya. Itu rawang riwayat dari sapa Al-Hakim Imam Hakim wa fisna tilan tetep ing dalam sanad yatis raweno tawi ana rawi lam yusama kang ora den arani. Jadi dalam sanadnya ada rawi yang tidak ada namanya, berarti mungkotek, terputus. Jadi hadis ini berarti mungkotek. Jadi di antara sanadnya itu ada rawi yang tidak dikenal. Ya, berarti mungkotek, terputus. Makanya berarti tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Artinya sekufu itu bisa jadi tidak cuma hanya masalah harta benda. Dan sekufu itu ya bisa tadi zaman ilmu, jadi wadone harta benda atau tidak masalah. Ini kenapa? Karena dasarnya ini itu adalah hadisnya itu adalah mukotek, terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada di antara rawi yang namanya tidak dikenal. Bahkan di sini Abu Hatim mengingkarinya. Wastangkarahu lan ngingkari ingati sapa Abu Hatim walau tuatune ati syaitun utawi saksi indal Bazar munggu Imam Bazar an Mu'ad bin Jabal sangga Mu'ad bin Jabal bisanatin lan sanad mungkotiin kang pedhot. Nah, dari Mu'ad bin Jabal dengan sanad yang terputus, artinya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sampai kepada derajat palsu, tidak. Kalau palsu kan lebih bahaya lagi, ini hanya mukotek saja. Wa an Fatimah ibni binti Qais dan sangka Fatimah bin Qais. Ya bisa apa? Fatimah bin Qais kuwi berarti sedulur wadone Dhahak bin Qais. Dia adalah merupakan perempuan pertama yang hijrah. Wa ya minal muhajirati al-awwal. Jadi perempuan pertama yang hijrah, yaitu hijrah ke Madinah. Orangnya cantik, punya keutamaan, kesempurnaan dan punya ilmu. Ini namanya adalah Fatimah bin Qais. Orangnya cantik, orang yang pemberani, orangnya alim, pintar dan punya kesempurnaan yang luar biasa. Jadi ukhtun Dhahak ibn Qais wa ya minal muhajirat al-awwal kardat jamalin wa fadlin wa kamal wa ilmin, luar biasa. Ya. Anna Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi Muhammad la maring Fatimah anggi nikah sapa sira wadon. Anggi nikah sapa sira wadon Usama ing Usama. Kanjeng Nabi merintah maring Fatimah bin Qais nggon nikah karo
nikah karo Usama ya. Jadi wong kuwi jaman biyen kapan Kanjeng Nabi perintah yo sami wa ta'atan langsung diarnya tidak berpikir panjang dilakoni. Kenapa? Tidak boleh menolak perintah Rasulullah. Senajan apot itu dilakoni. Walaupun nantinya terjadi misalnya kok sampai viral, sampai pisah tak ada masalah, itu memang sudah sudah takdirnya. Tetapi kalau Rasulullah memerintahkan itu harus dilaksanakan ya. Nah, ini adalah merupakan dalil ya. Jadi hadis ini menjadi dalil sahnya nikahnya ya. Saya nikahi wong merdeka yang maula apa jenenge ya kuwi sahnya nikah maula apa? Maula berarti bendoro ya. Majikan. Ya, majikan. Jadi saya menikahi majikannya sendiri, tidak apa-apa. Nah, tidak masalah. Majikan itu udah saya tidak masalah. Saya menikahi majikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkihi nikah sapa sira wadon. Ya adalah ya muannasa mukhatabah. Ya muannasa mukhatabah. Usama ta ing Usama. Rawahu ngriwayatake di sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan sangga Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya Setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bani Bayadah keturune Bayadah angkihu nikah sapa sira kabeh mawon mau jamak angkihu nikah sapa sira kabeh Abu Hindin ing Aba Hindin wangkahu lan nodo nikah sapa sira kabeh ilaihi maring Aba Hindin wa kana la ono sapa Aba Hindin iku hajjaman tukang canduk. Lah ya ora masalah ya mau tukang canduk atau anak roti ini kan tidak masalah ya. Makanya tadi yang tidak boleh menikahi tukang canduk dan kemudian orang yang tenun itu hadisnya dalam mungkote. Nah, ini Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk menikahi Aba Hindin. Ya, kenapa? Padahal Aba Hindin itu adalah seorang yang profesinya sebagai tukang bekam atau tukang, tapi Rasulullah memerintahkan. Ini artinya bahwa tidak masalah. Rawang riwayat nanti soba Abu Dawud, Imam Abu Dawud wal Hakimul Hakim bi sanatin kelan sanad jayyidin kang bagus ki sanad apik nek mau mung kote wa an Aisyah radhiyallahu anha lan sok Aisyah radhiyallahu anha qalat soba Aisyah khairat den kena den gon milih sapa Barirah khairat den gon milih sapa Barirah ala zauja ngatasi bojone Zabarirah hina atakot sumangsane merdeka sapa Barirah. Jadi Barirah nggon memilih ya nggon memilih atas suaminya ketika merdeka. Jadi Bar itu menikah suaminya ya, menikah dengan suaminya ketika Barirah itu berstatus sebagai budak atau wadon amat jariyah ya. Muttafaqun alaih ayat dautai jadisiku muttafaqun fakat apa alaih tisfi atisitawil ya tisintan atisitawilin kang dawa wali muslimin katuni Imam Muslim anha sangka Aisyah radhiyallahu anha anna zaujaha setuhune bojo lanange
setune bojo lanange bariroh setune bojo lanange bariroh iku kana ana sapa zaujuha iku abdan kawula lah sing arane jare apa jenenge jare lafadz Imam Muslim ya bahwa sesungguhnya yang budak itu adalah suaminya bariroh ya suaminya bariroh bukan barirohnya tapi yang menjadi budak itu adalah suaminya bariroh. Tapi pada hadis yang pertama yang menjadi budak adalah barirohnya kan hina atakot semasa merdeka sapa bariroh. Jadi adalah tidak perbedaan. Yang pertama berarti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya itu mengatakan bahwa yang menjadi budak itu adalah bariroh bukan suaminya. Tapi pada lafadznya Imam Muslim itu mengatakan bahwa yang menjadi budak adalah suaminya dari suami bariroh itu. Wa fi riwayat yatina in dalam suci riwayat anna sangka Aisyah kana ono sapa zaujuha iku khurron merdeka. Lah ini hadis selanjutnya bahwa suaminya bariroh adalah orang yang merdeka. Wal awal teka wal asbatu luwe tetep wasokhala nyahayaken sokheh apa awal an Ibni Abbas sang Ibni Abbas radhiyallahu anha indal Bukhari ana menurut Imam Bukhari annahu satune zaujuha iku ana sapa zaujuha iku abdan kawula. Tapi munggu Imam Bukhari sama dengan Imam Muslim yaitu bahwa suaminya itu seorang budak. Tetapi yang lebih kuat adalah bahwa yang budak itu adalah istrinya barirohnya bukan suaminya bariroh itu ya. Nah, para merdeka memilih apa masih tetap menjadi suaminya apa tetap memilih suaminya apa tidak ketika sudah merdeka statusnya wis bukan budak. Nah kalau jauh sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, tidak ada ya. Makanya ini kita berterima kasih kepada Rasulullah ya, dengan adanya Islam maka tidak selama sedikit yang namanya perbudakan itu dihapus. Misalnya orang terkena denda misalnya ya, dendanya memerdekakan budak kan itu ya. Misalnya orang yang berpuasa kemudian melakukan hubungan suami istri di siang bolong maka memerdekakan budak. Ini kan berarti dalam upaya untuk mengurangi jumlah budak itu. Nah, itulah Islam ya. Maka alhamdulillah sampai sekarang kita sudah tidak ada ono dene orang Arab, masih sebagian dari orang Arab yang menganggap TKW sebagai budak, berarti urusan sana. Mereka yang berdosa. Kenapa? Masa TKW dianggap budak? Yang namanya budak itu kan berarti tidak dibayar. Kan dibayar, kita pembantu kerja bukan budak. Tapi kalau mereka beranggapan itu budak ya berarti halal disetubui. Itu karena anggapan mereka sebagai orang budak, maka bahaya jadi TKW nang luar. Kenapa? Karena kalau misalnya kok majikannya itu menganggap bahwa itu budak, berarti kan halal disetubui oleh majikannya karena berarti sebagai budak. Sebetulnya sudah tidak ada yang namanya hanya alasan saja itu ya. Annahu kana 'abdan wallahu a'lam bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.